kebutuhan. Coba kalau kita, oke. Suara saya masih terdengar jelas, teman-teman? Sip ya? Jelas, Oke, jelas, saya takutnya ada kendala. Oke, ya. Jadi 80% itu emosi. Emosi seperti apa? Nah, kita harus pandai memainkan emosinya si calon konsumen kita atau calon mitra kita. Logikanya adalah kalau kita lihat di luaran sana, coba teman-teman, apalagi ibu-ibu ya, terutama ya kalau kita lihat jalan ke suatu tempat perbelanjaan, cuman ada tulisan diskon 80%. Penasaran nggak kira-kira? Yang lain penasaran kan? Pasti masuk ke perbelanjaan itu nggak? Pasti masuk. Nah, karena itu adalah salah satu strategi memainkan emosi. Suaranya kecil, sudah terdengar jelas? Jelas ya? Cukup normal nggak suara saya? Maksudnya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar? Kalau di Teman-teman saya boleh jempolnya? jelas. Kalau saya jelas. Kalau di yang lain, Lipa, jelas ya? Boleh jempolnya? Oke, boleh lihat dulu jempolnya jelas ya. Oke, Masya Allah tadi ada yang bilang Kak Maria ya, suara saya agak kecil. Oke, siap. Ya, jadi saya ulang lagi teman-teman. Nah, dalam kita melakukan itu adalah 80% itu orang membeli karena emosi. Jadi di sini kita harus pandai memainkan emosinya calon konsumen, calon mitra kita, ya. Dan 20%-nya apa? 20%-nya mereka memutuskan membeli ya karena logika, karena butuh, tapi kebanyakan karena emosi. Makanya di sini gimana cara memainkan emosi? Pastikan produk yang kita jual itu memberikan manfaat. Itu yang pertama. Orang mengeluarkan uang, dia mau beli, yang penting itu manfaat buat dianya itu apa. Tuh. Yang kedua, mainkan emosinya gimana? Cara kita, selain produk kita yang bisa memberikan pelayanan, yang bisa memberikan solusi, kitanya juga sebagai pembisnis, sebagai penjual, harus bisa memberikan solusi. Ya, orang beli karena emosi apa? Pertama, karena kitanya sebagai penjual atau pembisnisnya ramah, itu yang paling pertama. Kunci utama seorang penjual itu harus ramah. Karena kita tidak hanya menjual produk, tapi kita menjual jasa. Ya, orang ramah, otomatis calon konsumen atau mitra kita nanti akan merasa nyaman. Nah, kalau sudah nyaman, sangat bagus ini bukan mempermainkan ya. Jadi kita mainkan emosinya dia supaya tertarik membeli dengan produk kita. Jadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mindset dulu nih, buka dulu mindsetnya karena manusia kebanyakan membeli karena emosi, tertarik membeli karena memutuskan membeli karena emosi 80% lebih besar, 20%-nya membeli karena logika atau kebutuhan. Gitu ya. Bungkus sampai sini. Bungkus, oke. Bungkusnya ini bungkusan pertama ya, tapi habis dibungkus nanti harus dibuka loh. Jangan dibungkus aja setelah saya selesai materi nggak dibuka-buka ya. Jadi sekarang dibungkus dulu, nanti selesai materi dibuka baru dipraktekkan. Oke? Next selanjutnya Kak. Ada pertanyaan nih, kenapa sih konsumen harus beli produk yang kita tawarkan? Boleh. Jadi di sini kita sistemnya saya mau interaktif langsung sama teman-teman nggak apa-apa ya. Jadi biar lebih intens, biar lebih enak. Oke. Ini di sini di slide berikutnya adalah ada pertanyaan, bolehkah dibuka slide-nya? Kenapa konsumen itu harus beli produk yang kita tawarkan? Boleh tahu? Mungkin satu atau dua orang, atau satu atau dari dua teman-teman boleh chat atau mungkin kita langsung interaksi. Boleh tahu kenapa sih konsumen atau calon mitra itu harus beli produk yang kita tawarkan? Alasan utama apa? Boleh? Mungkin via chat atau kita langsung respon. Ya, jadi biar kita tahu nih kenapa sih orang sebenarnya kok kita pada saat nawarin tuh orang harus beli gitu. Kenapa sih? Boleh tahu alasannya? Manfaat. Manfaat, oke. Mungkin Bunda yang lain atau kakak yang lain? Apa selain manfaat, kenapa konsumen harus beli produk kita? Yang pasti manfaat, udah pasti orang ngeluarkan duit kalau nggak ada manfaatnya nggak mau lah dia. Ya percuma saya ngeluarkan duit tapi saya nggak dapat manfaatnya. Selain manfaat apa? Kenapa orang harus membeli produk kita? Selain dia manfaatnya. Apa Bunda Ipa? Oh, itu bisa lagi selain manfaat untuk diri kita, kalau kita jualkan bisa berdampak kepada penafkahan kita. Oke. Ekonomis banget. Siap. Jadi membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Oke. Ada lagi. Kenapa sih konsumen harus beli produk kita? Ya, selain manfaat itu. Kualitas. Oke, siap. Ada lagi mungkin?
Selain kualitas, teman-teman harus tahu sebenarnya di sini. Pada saat kita mau nawarin produk kita ke orang lain, ke konsumen, harus tahu kenapa sih dia harus beli produk saya. Gitu loh ya. Kalau kita nggak ngerti kenapa orang itu harus beli produk kita, nyawanya nggak akan nyampe. Apa yang mau kita sampaikan juga tidak akan terdelivery dengan baik. Makanya harus tahu nih kenapa. Oke, yang tadi teman-teman sudah sebutkan benar. Yang pertama, ya orang membeli produk kita karena manfaat udah pasti. Ya, apa manfaatnya tergantung dari kebutuhannya. Ya, yang kedua apa? Kualitas produk kita bagus. Apa ya? Udah pasti dong standar Eropa. Apa namanya dihasilkan dari lebah yang 6.000 tahun baru bisa menghasilkan BP ya. Nah, terus apa lagi standarnya pasti halal gitu ya. Nah, yang paling penting kenapa konsumen harus membeli produk kita adalah karena pelayanan kita, servisnya. Ya itu, karena kenyamanannya kita. Nah, jadi jangan cuman produk aja yang bisa memberikan solusi kepada konsumen, tapi gimana caranya kita bisa memberikan solusi, ya. Makanya memainkan emosi di sini adalah memberikan service excellent, memberikan service yang baik kepada konsumen supaya dia membeli. Selain produk kita yang memberikan solusi, dan kitanya juga sebagai penjual atau pembisnis harus bisa memberikan solusi. Itu kenapa alasan orang harus membeli produk kita, gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke materinya nih, ya. Mindset closing yang tepat itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, boleh dibuka ya Kak e-chatnya. Nah, ini adalah mindset closing yang tepat dalam kita melakukan WA marketing nantinya. Yang pertama, teman-teman di sini harus yakin dan percaya dengan produk yang dijual. Nah, kenapa closing itu tidak pernah terjadi? Karena kita sendiri sebagai penjual itu nggak yakin. Gitu loh, ada yang setengah-setengah, yang keyakinannya itu kurang bahwa produk yang mau kita tawarkan ke orang lain itu bagus. Nah, kalau umpamanya kita sendiri aja nggak yakin, kita sendiri aja nggak percaya, jadi energinya itu nggak akan sampai ke konsumen, beda rasanya. Seperti halnya kita presentasi seperti ini, contohnya, saya presentasi hari ini lagi nggak mood, ya, mungkin mood saya lagi nggak bagus, ya saya akan menyampaikannya itu, ya akan menyampaikan, tapi nggak akan ngena rasanya ke teman-teman. Begitupun kita jualan. Kalau kita nggak yakin, kalau kita nggak percaya dengan produk yang kita jual, itu rasanya nggak akan dapat. Ya, kalau rasanya itu nggak akan dapat, nggak akan ngalir ke calon konsumen kita atau ke calon mitra kita, ya itu tidak akan closing. Nah, makanya pastikan kita sebagai penjual, sebagai pembisnis harus yakin dulu. Kebanyakan orang gagal closing ya karena dia sendiri tuh, nih saya yakin nggak ya dengan produk yang saya jual nih? Dia nggak ada keyakinan sendiri. Makanya di sini pastikan teman-teman yakin kalau produk yang kita jual itu bagus, gitu ya. Insya Allah dengan keyakinan itu timbul akan mempengaruhi orang lain, ya. Nah yang kedua apa? Kalau kita sudah yakin dan percaya dengan produk yang kita jual, yang kedua adalah kepercayaan yang kita punya harusnya itu akan sampai ke konsumen. Nah, setelah itu, kalau kita sudah percaya dengan produk kita, nah kita bangun kepercayaannya konsumen. Dengan seperti apa? Karena kita menjual dengan WA marketing, buatlah konten dan branding yang tepat. Contoh apa? Teman-teman mau apa nih, posting apa? Produk Belgi. Ya kita harus buat konten. Belgi itu apa sih? Perawatan skincare. Bedanya apa? Kita harus punya unique selling point-nya. Artinya punya poin dari produk Belgi itu yang tidak dimiliki kompetitor. Salah satunya apa? Salah satunya adalah skincare standar Eropa yang salah satunya kandungannya ada propolisnya. Kebanyakan kalau kandungan skincare itu jarang yang ada propolisnya. Nah, kita itu bisa buat konten dan kita buat branding gitu loh. Ya, jadi kita bisa jual sehingga orang tertarik dulu. Ya, WA marketing, jualan dengan online WA marketing, gimana caranya penampilan dari konten yang kita buat itu menarik. Ya, walaupun tulisannya nggak panjang, yang penting menarik aja dulu. Orang melihat, setelah itu slide berikutnya baru kita buat kata-katanya, brandingnya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah percaya dengan produk yang kita jual, kita bangun kepercayaannya konsumen dengan cara apa? Karena kita jualan dengan WA marketing, di sini judulnya adalah buat konten dan branding yang menarik. Oke, salah satunya mengunggulkan apa? USP, Unique Selling Point. Ya, artinya apa unique selling point? Keluarkan keunggulan produk kita yang tidak dimiliki oleh kompetitor atau pesaing gitu. Oke, sip ya. Sampai sini bungkus. Bungkus nggak nih? Kalau nggak dibungkus nggak dilanjut nih. Bungkus ya, Masya Allah, siap bungkus, siap. Oke. Yang berikutnya kalau kita sudah tahu, niatkan membantu. Ingat, menjual itu adalah membantu. Membantu apa?
membantu kebutuhannya konsumen. Ya, pasti walaupun ujung-ujungnya itu ya duit ya, kita menjual dapat untung, tapi di sini niatkan menjual untuk membantu ya, dan memberi solusi bukan hanya menjual. Yang tadi saya bilang, kalau produk kita sudah bisa memberikan solusi sama konsumen atau salon mitra, kita sebagai penjual, sebagai pembisnis harus bisa memberikan solusi juga. Caranya gimana coach memberikan solusi? Ya kalau ada respon, ada pertanyaan dari konsumen yang nggak puas dengan ingredients atau kandungan produk yang ditulis, ya kita yang memberikan solusi secara lisan atau secara chat, gitu ya. Jadi menjual bukan hanya menjual, tapi niatkan menjual adalah membantu dan memberikan solusi yang terbaik bagi calon konsumen kita. Itu penjual yang handal dan hebat, ya. Kalau umpamanya di produk mah udah tertulis, nggak bisa dirubah. Maksudnya kalau ada pertanyaan, ya produk ini nggak bisa jawab. Yang bisa jawab siapa? Kita lah sebagai penjual, sebagai pembisnis. Makanya itu dibilang, gimana caranya kita bisa memberikan solusi terbaik sama konsumen. Ya. Yang berikutnya pada saat mindset closing yang tepat ini adalah gunakan 4 metode ini, teman-teman. Ya, 4 metode apa nih yang harus digunakan dalam kita membuat closing dengan pola WA marketing? Yang pertama adalah gali keinginan dan kebutuhan. Ada yang tahu coba perbedaan keinginan dan kebutuhan mana dulu yang didahulukan? Boleh? Kadang-kadang oh coach, ini dulu keinginan dulu, oh coach kebutuhan dulu. Nah, sekarang pertanyaan saya sama teman-teman boleh tahu apa sih bedanya keinginan sama kebutuhan? Mana dulu yang harus menjadi prioritas? Ada yang tahu di sini? Boleh chat mungkin? Oh coach, kalau keinginan seperti ini makanya menjadi nggak prioritas. Oh coach, kalau kebutuhan seperti ini makanya jadi prioritas. Ada yang tahu keinginan sama kebutuhan itu perbedaannya apa? Dan apakah salah satunya ada yang dikalahkan atau yang diprioritaskan? Gimana teman-teman? Apa? Boleh dicat ya, keinginan sama kebutuhan. Jadi kita sama-sama belajar. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Semuanya di sini belajar, mana yang kurang tepat kita perbaikin gitu. Oke? Apa coba keinginan sama kebutuhan? Pernah mendengar kata-kata keinginan sama kebutuhan? Pernah dong ya. Apa bedanya kira? Dan itu apa? Ada yang tahu? Kebutuhan dulu, Coach. Soalnya menurut saya kebutuhan lebih penting dari keinginan. Boleh? Oke, terima kasih Ibu Siti. Ada lagi? Apa bedanya keinginan? Kebutuhan, karena sesuatu yang dibutuhkan segera. Jika keinginan tidak terpenuhi, aman. Oke, siap. Boleh. Apa lagi? Ada yang tahu nggak selain itu tadi? Ya? Oke, baik. Kita jelaskan di sini ya. Apa sih bedanya keinginan sama kebutuhan? Keinginan berdampak sementara. Oke, kalau kebutuhan kontinu ya. Kebutuhan pokok, kalau keinginan seperti beli baju, kalahkan keinginan. Siap. Makasih Ibu Sulastri. Oke. Siap. Aku akan bahas ya di sini ya. Sebenarnya keinginan sama kebutuhan itu tidak ada yang diprioritaskan, teman-teman. Semuanya sama. Nah, pada saat kita menjual produk ya yang kita tawarkan, entah itu British Propolis, entah itu Belgi, kita harus tahu dulu keinginannya. Jadi jangan tanya kebutuhan. Contohnya gimana? Bunda Ipah boleh tahu nggak apa namanya keinginannya nih kalau punya kulit wajah tuh kayak gimana sih? Nah, itu keinginan. Pasti Bunda Ipah akan bilang, oh saya pengennya gini coach, punya kulit wajah itu cerah, bersih, lebih kencang, kelihatan muda, itu keinginannya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kasih kebutuhannya. Nih Bunda Ipah, kalau Bunda Ipah mau punya kulit yang kenceng, kerutannya berkurang, lebih cerah, nih kebutuhannya adalah Bunda Ipah bisa pakai skincare Belgi, gitu ya. Jadi keinginan itu memang sesuatu yang harus kita gali. Nah, kalau kita sudah tahu keinginannya konsumen, kita akan gampang ngasih kebutuhannya. Nah, kebanyakan orang-orang nggak pada closing, kenapa? Karena cuma memprioritaskan kebutuhan. Apa sih butuh kamu? Oh, butuh saya kenyang gitu ya, cuman gitu doang. Tapi nggak tahu keinginannya, apa yang menjadi keinginannya konsumen, calon mitra itu nggak pernah kita gali. Makanya di situ kadang kita suka gagal. Ya, makanya sekarang pada saat jualan atau pada saat teman-teman menawarkan, tanyakan dulu keinginannya. Ya, contoh, Kak, sekarang kan era pandemi nih, kira-kira di era pandemi ini Kakak itu inginnya apa sih? Ya, inginnya saya pasti sehat lah, terlindungi dari yang namanya virus, ya, imunitas saya terjaga. Nah, itu kan keinginannya.
Nah, berarti kita bisa kasih kebutuhannya. Nah, kalau kakak keinginannya itu, berarti kakak butuh nih yang namanya British Propolis. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, keinginan sama kebutuhan itu nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau teman-teman cuma nanya kebutuhannya doang, itu namanya adalah egois. Menjual, tapi keuntungan buat diri kita, tanpa kita tahu keinginan dan kemauannya konsumen seperti apa. Makanya pada saat menjual, pastikan kita tahu dulu keinginannya konsumen. Ya, kalau teman-teman sudah tahu keinginannya apa, maka merekomendasikan kebutuhannya akan lebih gampang. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Bungkus ya. Jadi nanti awalnya pada saat mendekati konsumen pertama, apa dulu yang diajukan? Pertanyaannya adalah apa dulu? Apa yang diingini? Keinginannya. Ya. Nah, keinginannya dulu, setelah kita tahu keinginannya, baru rekomendasikan kebutuhannya. Gitu ya. Bungkus. Bungkus. Jawa itu menggunakan metode yang pertama ya, jadi gali keinginan dan kebutuhan. Yang kedua adalah kalau sudah kita gali keinginan dan kebutuhannya, gali kendala atau masalah konsumennya itu apa. Tidak beli itu nggak apa-apa, yang penting kita tahu yang menjadi problemnya konsumen itu apa. Ya, kita tidak mengharuskan konsumen itu beli sekarang. Setidaknya mereka sudah respect dengan apa yang kita posting, dengan apa yang kita tawarkan, itu udah menjadi 50% itu akan terjadi pembelian, walaupun nggak harus hari itu. Jadi pastikan gali kendala atau masalah konsumen. Masalahnya apa? Ya bukan masalah keluarga, entah yang dicurhat masalah keluarga. Dalam artian masalah di sini adalah masalah pada saat kebutuhan yang dia butuhkan tuh apa gitu. Contohnya itu tadi, pengen banget nih punya kulit yang sehat, pengen banget punya kulit kayak orang-orang Korea glowing kayak gitu. Itu permasalahannya sebenarnya, kita harus memposisikan diri kita sebagai konsumen. Walaupun ujung-ujungnya dia tidak beli sekarang, ya nggak apa-apa. Setidaknya dia sudah tahu manfaat dari produk kita, dia sudah tahu yang nanti menjadi kebutuhannya apa. Nah, suatu saat nanti yang sekarang kita mengejar konsumen atau calon mitra, besoknya kita yang akan dikejar oleh mitra tersebut. Jadi kalau ada konsumen yang udah nanya panjang kali lebar, terus pengen udah dimengertiin permasalahan dan problemnya terus nggak beli, ya nggak apa-apa teman-teman, jangan baper. Ya, karena kan kita nggak tahu juga perekonomiannya seperti apa, padahal dia ingin banget beli tuh. Cuman untuk saat ini mungkin perekonomiannya nggak kondusif. Nanti next-nya kalau dia sudah merasa dikasih solusi sama kita, mereka yang akan mengejar kita lagi, bukan kita yang akan mengejar mereka. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah baper kalau kita udah posting terus banyak nanya, kita udah respect, tapi abis itu ujung-ujungnya dia nggak beli dulu sekarang, ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita sudah tahu permasalahannya apa, kita sudah menjadi pendengar yang baik, itu adalah poin plus dalam kita jualan nantinya ya. Berikutnya adalah buat rangkuman kendala atau SOP untuk konten. Nah, kalau kita sudah merangkum nih, oh kebanyakan calon konsumen saya, kalau calon mitra saya ini permasalahannya seperti ini, pengennya punya kesehatan seperti ini, pengennya punya kulit seperti ini. Nah, kita bisa bikin konten dengan SOP yang ada. Gitu ya. Contoh, oh di era pandemi ini apalagi sekarang musimnya lagi musim panas, kulit kering ya. Nah, di situ kita buat rangkuman. Apa sih yang menyebabkan kulit kering, kendala-kendalanya? Nah, SOP-nya seperti apa sih untuk merawat kulit kering? Ujung-ujungnya nanti kita posting jualan produk Belgi. Itu contoh ya. Jadi, teman-teman tahu kendala atau masalah konsumen, habis itu kita buat summary, kita buat rangkuman, kemudian kita jadikan SOP untuk kita buat konten. Itu akan lebih masuk nantinya ya. Yang terakhir adalah 4 metode yang kita gunakan untuk mindset closing yang tepat adalah arahkan untuk closing ujung-ujungnya ya. Jadi tadi kan kita buat rangkuman, contohnya adalah kulit kering, apa sih yang menyebabkan atau terjadinya kulit kering, kita jelaskan dari rangkuman itu, terus kita buat konten SOP-nya seperti apa sih untuk merawat kulit yang kering. Nah, habis itu kalau sudah merawat kulit yang kering, contohnya dengan banyak minum air putih, menjaga kelembaban, membersihkan wajah dengan teratur, menggunakan pelembab yang bisa menjaga kelembaban kulit dari luar, habis itu kita arahkan closing. Nah, produk yang tepat adalah yang dibutuhkan oleh teman-teman semua adalah Belgic Pro. Seperti itu ya. Jadi di sini buka dulu mindset untuk mindset kita itu seperti apa. Ya, kalau kita nggak bisa mampu atau tidak bisa membuka mindsetnya konsumen supaya membeli produk kita, akan susah jualan dengan pola WA marketing seperti ini. Makanya kita harus lebih detail, kita harus gali, kita harus tahu keinginan baru kasih kebutuhannya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa dipahami ya, jelas apa belas nih.
Jelas, Masya Allah. Yes. Jelas, oke. Nanti terakhir kita harus role play ya, sama seperti tim-tim yang kemarin. Jadi kenapa di sini harus privat? Ya karena emang pengen tahu nih komunikasinya teman-teman pada saat ketemu dengan konsumen baru atau mitra baru itu cara komunikasinya seperti apa sih. Jadi di sini kita sama-sama belajar mana yang kurang nanti kita perbaiki. Insya Allah nanti kalau kita tahu kekurangan diri kita di mana kita perbaiki, insya Allah nanti bisa menjadi amunisi teman-teman jualan lebih dahsyat lagi di lapangan ya. Amin. Oke. Boleh lanjut Kak? Nah, kalau kita sudah tahu mindset closing yang tepat, kemudian gimana sih cara teknik closing dengan WA marketing? Nah, kita masuk nih, tekniknya seperti apa? Boleh ya? Yang pertama adalah teman-teman harus mengetahui tipe konsumen kita. Ya, pernah belajar kan tipe konsumen ya, kalau nggak salah tuh di waktu itu Coach Haryanto juga pernah menerangkan ya. Jadi tipe konsumen itu ada cold, ada warm, ada hot. Nah, maksudnya apa? Kalau yang cold itu kan masih yang apa ya, dingin. Jadi konsumen yang mungkin yang benar-benar baru, yang baru kita lihat, yang baru kita kenal. Gimana nih? Pastikan awalnya kan pasti agak kaku ya, mungkin nggak welcome atau seperti apa. Nah, itu disebutnya cold, agak dingin. Nah, setelah konsumen itu merasa nyaman, mereka akan mulai hangat. Artinya apa? Respon dengan postingan kita ya. Jadi kalau cool itu adalah di mana konsumen yang baru ya, yang baru kita kenal, mungkin yang baru kita lihat, mungkin dia hanya sekedar nge-like gitu postingan kita. Yang kedua adalah konsumen yang warm, sedikit normal ya, hangat gitu. Nah, di sini dia yang sudah mulai bertanya, Kak, BP itu apa mungkin? Kak, Belgi itu apa? Kak, Basic Pro itu apa? Nah, itu sudah mulai warm. Nah, di sini kita gimana caranya dari warm itu nanti kita jadikan hot. Makin penasaran dengan produk kita dan akhirnya bertanya, dari bertanya-bertanya, nanya harga, nah baru nanya pembelian nantinya. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu konsumen kita itu yang kita hadapin, yang nanya itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa pukul rata tuh setiap konsumen. Ya kita analisa dulu, kita perhatikan dulu apakah dia termasuk yang cold, yang dingin, apakah yang hangat atau yang hot. Kalau yang hot itu akan lebih gampang. Kalau yang hot, langsung yang hot dia akan nanya, buat apa nih manfaatnya? Terus harganya berapa? Ongkirnya berapa? Wah, udah itu udah mantep banget. Jadi kita harus tahu dulu tipe konsumen kita yang nanti kita ajak komunikasi ya. Nah, kalau kita sudah tahu nih tipe konsumen kita, kontrollah percakapan. Nah, kalau dengan WA marketing itu kan pasti dengan via chat ya. Jadi kalau bisa teman-teman di sini adalah yang mengontrol percakapan adalah kita. Jangan konsumennya, jangan kita yang dikendalikan sama konsumen. Nanti di akhir slide saya akan tunjukkan gimana sih caranya yang mengontrol percakapan konsumen sama yang mengontrol percakapan si pembisnis itu sendiri ya. Jadi di sini poinnya adalah teknik closing dengan WA marketing. Jangan pernah pada saat dia sudah respon terus yang mengendalikan percakapan itu adalah konsumen. Nah, kalau bisa kita yang mengendalikan percakapan karena kita yang butuh, karena nanti kita yang mengarahkan. Lah, kalau si konsumennya yang mengendalikan percakapan berarti kita dong nanti yang dikendalikan sama konsumen, ya. Pengennya kan kita yang mengendalikan konsumen, akhirnya mengarahkan yang ujung-ujungnya nanti dia beli produk kita, gitu ya. Jadi di sini maksudnya kontrol percakapan adalah pastikan kita yang mengarahkan dengan cara bertanya dan memberikan pilihan. Makanya yang tadi saya bilang keinginan sama kebutuhan itu nggak bisa dipisahkan. Karena di sini nanti akan memberikan pilihan. Karena kan kita sudah punya brand ya sekarang yang bisa dipasarkan, ada British Propolis, ada Belgi Pro, ada Basic Pro. Nah, makanya itu nanti menjadi pilihannya konsumen. Nah, pastikan pada saat ada yang ngerespon, teman-teman yang harus menguasai percakapan. Jangan konsumen atau calon mitra kita yang menguasai percakapan. Karena kalau mereka yang menguasai percakapan pertanyaannya akan kaku gitu loh. Ya, dia nanya kita jawab, dia nanya lagi kita jawab gitu kan. Cuman sekedar pertanyaan biasa yang nggak ada nyawanya, yang nggak ada rasanya. Nah, kalau kita yang mampu mengendalikan percakapan, itu percakapannya akan ada rasanya, itu pasti beda. Gitu ya teman-teman ya. Yang berikutnya adalah di sini teknik closing itu pasti ada keterbatasan waktu ya. Waktu kita mungkin nggak terlalu lama, bilang juga stok kita terbatas. Kalau dia sudah masuk ke tipe konsumen yang hot, pastikan bilang, ini produk kita tuh eksklusif loh, Kak. Jadi ini kakak beruntung banget karena kita masih ada stok gitu ya. Untuk stoknya kembali agak susah. Jadi kalau bisa sih kakak langsung kalau memang tertarik,
Kakak langsung sekarang ini nomor rekening saya, kakak butuh berapa nanti bisa dikirim gitu ya. Jadi pastikan kita ada yang namanya keterbatasan waktu dan stok gitu loh ya. Jadi waktunya bilang aja produk kita memang eksklusif, produk yang diminati banyak orang, yang dicari banyak orang. Stoknya juga nggak banyak. Kalaupun banyak itu akan cepat sold out gitu ya. Kalaupun ada ya nggak akan lama nanti stoknya. Jadi kalau bisa kakak beruntung banget nih sekarang ya mumpung ada stoknya gitu ya. Jadi pastikan produk kita itu eksklusif, produk kita itu produk yang laku gitu loh. Jangan stoknya masih banyak Kak. Kalau kita bilang stoknya masih banyak, nanti konsumen itu berpikir stoknya masih banyak nggak laku kali ini produknya gitu. Bilang aja stoknya terbatas gitu ya. Jadi di sini ada kata-kata sakti yang gimana caranya kita bisa memainkan emosinya konsumen. Salah satunya dengan seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah pastikan pada saat teman-teman jualan itu banyak sharing. Ya, Kak Dias juga sering bilang kan, sharing dulu baru selling. Sharing baru selling ya. Jadi kita kasih edukasi dulu, kita kasih penjelasan dulu tentang produk kita, baru ujung-ujungnya kita jualan. Ya, jangan langsung jualan. Kalau kita langsung jualan tuh orang itu mindsetnya pasti gini, ini mah modus ujung-ujungnya jualan. Ya kita sharing aja dulu, anggap si konsumen itu temen ya, jadi bukan dia adalah target kita yang harus kita deketin banget, walaupun itu tujuannya, tapi kita mainnya harus yang soft teman-teman ya. Ingat pada saat jualan jangan langsung selling, tapi sharing dulu baru selling. Oke, sip. Terakhir adalah gunakan konsep paket menarik. Jadi pastikan produk kita yang best seller ini apa. Apalagi di era pandemi, ini best seller banget nih yang British Propolis untuk dewasa Kak gitu ya. Jadi kalau memang ada paket atau penawaran menarik, nah ini buat senjata terakhir. Jangan penawaran menarik digunakan senjata di awal. Jadi senjata di awal adalah edukasi, kasih tahu dulu harga normal dan segala macam. Nah, kalau dia mulai tertarik, kakak kebetulan banget nih sekarang kita ada penawaran menarik, ada paket menarik gitu. Ini yang best seller, kebetulan kita lagi ada penawaran menarik, jangan pernah bilang promo, jangan pernah bilang diskon. Karena kalau promo sama diskon, image-nya konsumen juga akan ini produknya nggak laku nih, makanya dikasih diskon, dikasih promo. Bilang aja, ada penawaran menarik. Itu adalah kata-kata yang lebih elegan. Kenapa? Karena produk kita sudah elegan, kualitasnya sudah bagus, makanya kita pemilihan kata-katanya pun harus yang elegan. Gitu ya. Jadi kalau memang lagi ada promo, atau lagi ada harga menarik, bilang aja ada penawaran yang menarik, Kak. Sekarang kalau kakak beli 4 sekarang, akan gratis 1, akan dapat penawaran botol 1 botol. Gitu ya teman-teman ya. Jadi buat konsumen itu merasa sangat beruntung membeli produk kita. Jangan yang walaupun suara yang bocor ya. Oke, siap. Ya, jadi gimana caranya teman-teman nih buat konsumen itu sangat beruntung. Nih, Bapak Ibu kalau beli produk dari BP itu akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, terutama untuk Bapak dan Ibu. Bukan buat saya aja sebagai penjual, tapi Bapak Ibu juga dapat untung. Karena apa? Orang mengeluarkan uang, dia akan mempertimbangkan apa sih manfaatnya buat saya, apa sih untungnya buat saya. Makanya di sini teman-teman pakai konsep paket menarik yang dimana buat konsumen itu merasa sangat beruntung banget kalau dia beli produk BP. Ya, jadi gimana? Jadi kita kasih win-win solution. Dia untung, kita juga untung. Tapi pastikan yang menguntungkan adalah konsumen terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah teknik closing dengan WA marketing. Boleh dibuka slide-nya, masih ada. Ya, jadi kalau kita sudah tahu konsumen merasa untung, yang berikutnya adalah value yang didapat itu pastikan kasih tahu. Ya, value yang didapat itu lebih tinggi dari uang yang dikeluarkan. Yang tadi saya bilang. Jadi nih, kenapa untungnya? Untung nih Kak, kita kan lagi ada penawaran menarik nih. Jadi kakak beli 4 kan harganya sekian. Nah ini akan dapat penawaran menarik ditambah 1 Kak. Jadi yang harusnya harganya contohnya 1 juta, kakak cuma membayar karena ada penawaran menarik, kakak cuma membayar 800.000, contoh seperti itu ya. Jadi pastikan value yang didapat lebih tinggi dari uang yang dikeluarkan. Artinya apa? Jumlah produk yang didapat dia lebih banyak dibandingkan uang yang dia keluarkan. Makanya di situ nanti konsumen akan merasa diuntungkan. Ya, yang berikutnya adalah lanjut dengan teknik cross selling dan upselling. Masih ingat cross selling itu apa sih cross selling? Masih ingat nggak? Cross selling. Ada yang tahu? Boleh di chat. Pernah dengar cross selling? Kalau upselling belum lama itu saya pernah ngasih materi upselling ya. Kalau cross selling teman-teman
Tahu cross selling? Pernah dengar? Ya, contoh nih, gampangannya kalau kita mohon maaf beli makanan di KFC ya, jual silang, ada yang beli BP tawar. Ya, siap, benar banget Ibu Mia ya. Jadi gampangannya kalau contoh kita lagi beli KFC, ternyata di kasir, Kak sekalian Kak ini ada kaos cantik, menarik gitu. Jadi kakak udah beli ini, nanti akan dapatkan kaosnya cuma membayar seperti ini ya. Jadi cross selling itu adalah menawarkan produk lain tapi dalam masih BP. Contoh, dia beli British Propolis untuk kesehatan dalam tubuhnya. Nah, kita cross selling, Kak, kan kesehatan dari dalam sudah dapat nih. Nah, gimana untuk menjaga kesehatan kulit dari luar? Nah, kita ada loh serangkaian skincare Belgi. Nah, itu namanya cross selling. Atau Kak, untuk untuk kesehatan dari dalam, imunitas, menjaga imunitas kan ada Belgi. Nah, Kakak ada nggak punya kendala lain atau masalah lain, atau mungkin dari saudara kita punya ada produk baru nih namanya Basic Pro yang bagus banget untuk menjaga kualitas tidur, mungkin kalau yang susah tidur atau yang mengalami insomnia, atau mungkin buat para orang tua kita yang mohon maaf mengalami pengapuran dan segalanya, ini bagus banget. Nah, itu namanya cross selling. Jadi menjual lebih dari satu produk. Ya, itu namanya cross selling. Nah, kalau upselling apa? Upselling, lakukan upselling di sini. Ada yang tahu upselling? Upselling. Up itu apa? Menaikkan. Jadi kalau umpamanya dia ngambilnya cuma 1 botol, ya tawarin di up lagi. Kak, mendingan untuk persediaan mendapatkan penawaran harga yang menarik, kakak ambilnya 3 botol aja sekalian. Nah, itu namanya upselling ya. Jadi kalau cross selling itu menawarkan selain lebih dari kalau kita sudah tawarkan Belgi, tawarkan Basic Pro atau Belgi. Nah, itu namanya cross. Kalau up, di up lagi yang tadinya dia cuma beli 1, kita tawarkan 2, 3, 5, bahkan sampai 10 botol. Itu namanya up ya. Jadi teman-teman harus melakukan itu. Jangan cuma puas dibeli 1. Katanya mau cepat jadi miliarder. Katanya mau tembus sebulannya berapa? 500 botol atau 5.000 botol. Jualannya cuma 1 botol, nggak melakukan cross selling sama upselling. Percuma ya. Jadi pastikan dibeli 1, tawarkan yang lain. Gimana caranya konsumen itu emosinya dimainkan? Jangan beli 1, beli lagi, ayo beli lagi, kayak gitu. Jadi di sini teman-teman harus mampu memainkan emosinya konsumen, mampu memainkan perasaannya konsumen supaya beli produk kita lebih banyak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa setiap melakukan transaksi selalu gunakan 3 kata ajaib. Sederhana memang, tapi maknanya dalam apa? Tolong, maaf, dan terima kasih. Itu adalah kata yang ajaib yang wajib pada saat kita nawarkan atau kita komunikasikan menggunakan kata itu ya. Atau contoh maaf gimana? Mohon maaf nih Pak, kalau umpamanya kita punya orang tua, punya pengapuran, nah itu maaf ya. Terima kasih, dibeli ataupun tidak dibeli, ucapkan terima kasih ya. Tolong, nah Kak atau Pak, biar hasilnya lebih maksimal, tolong banget penggunaan British Propolisnya itu pada saat kita minum itu berapa tetes. Nah, dikasih tahu, itu namanya tolong ya. Jadi selalu gunakan ini teman-teman. Jangan emang sepele sih cuma 1 kata. Tolong, maaf, terima kasih apaan sih? Kan udah dibeli, ngapain juga minta maaf, minta tolong, minta terima kasih, tapi ini maknanya sangat dalam dan wajib setiap pengusaha, setiap penjual harus menggunakan kata ini. Itu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini bungkus. Itu adalah teknik closing dengan cara WA marketing untuk tahapan-tahapannya ya. Jadi kita harus tahu dulu nih target kita siapa dengan mengetahui tipe 3 konsumen itu tadi, cold, warm, sama hot ya. Kalau sudah kita tahu tipe konsumen kita, nah kita gimana caranya kita yang pasti mengarahkan atau mengontrol percakapan kalau mereka sudah respon. Kemudian kasih tahu keterbatasan waktu dan stoknya ya. Kemudian kalau kita sudah kasih tahu keterbatasan kalau produk kita eksklusif, sharing dulu, kasih testimoni-testimoni yang sudah orang berhasil menggunakan produk BP yang manfaatnya dirasakan banyak orang, baru kita melakukan selling. Nah, kalau sudah, gunakan konsep paket menarik. Kalau dia sudah kira-kira niat nih, oh saya mau beli nah langsung jurus yang berikutnya adalah gunakan konsep menarik ya. Yang berikutnya pastikan dia untung. Artinya apa? Value yang dikeluarkan, uang yang dia keluarkan itu didapat lebih tinggi dari uang yang dia keluarkan. Artinya dia mengeluarkan uang sekian tapi dapat produknya lebih dari uang yang dia keluarkan ya. Berikutnya kalau sudah seperti itu, dia tertarik mau order, minta dikirim, jangan lupa sebelum ditutup lakukan teknik cross selling dan upselling.
Kalau sudah semuanya, baru gunakan 3 kata ajaib. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini bungkus. Kira-kira bisa nggak diimplementasikan di lapangan? Bisa ya, Masya Allah. Nah, sekarang boleh slide berikutnya, Kak. Nah, gimana sih? Ini ada studi kasus ya. Boleh slide berikutnya, Kak, ya. Ini adalah studi kasus yang dimana ada sebelah kanan dan sebelah kiri sebuah percakapan. Nah, itu sebelah kanan itu yang warna merah itu saya ambil yang itu tadi. Kalau konsumen di situ yang menguasai percakapan. Jadi gimana? Ini kita dalam bahasa ini ya, chat ya. Nah, jadi contohnya nih, ini adalah studi kasus yang konsumen menguasai percakapan. Itu akan dingin, akan anyep gitu loh, nggak ada rasa. Nah, contohnya nih, konsumen, halo Kak, saya mau dong info produk BP-nya. Ceritanya konsumen menarik nih. Admin itu kita. Ya halo Kak, ini produk BP. Teman-teman langsung jelasin. Ini produk BP adalah bla 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 gitu. Terus konsumen nanya, harga berapa Kak? Harga 250.000 per botol Kak, udah gitu doang, nggak ada basa-basi lain. Nah kemudian konsumen nanya lagi, nih bisa buat kolesterol nggak Kak? Bisa Kak, udah gitu doang. Terus ongkirnya berapa Kak? 10.000 Kak. Nah itu adalah konsumen yang menguasai percakapan. Hindari yang seperti ini, ya. Kalau seperti ini tuh konsumen tidak ada respect-nya nantinya. Ini kok sebenarnya saya butuh informasi yang lebih detail, tapi kok saya nanya jawabnya singkat, nggak dapat apa yang diinginkan konsumen gitu loh dari penjelasan yang kita berikan. Nah ini akan hambar gitu loh. Beda dengan yang satu lagi. Nah kalau konsumen mulai yang satu lagi adalah di mana kita di sini percakapan kita sebagai pengusaha, kita sebagai penjual yang menguasai percakapan. Nah contoh konsumen, halo Kak, saya mau dong info tentang produk BP-nya. Nah kita sebagai konsumen, oh iya, halo Kak, salam kenal. Kenalin nih, aku Endah. Boleh Kak dengan senang hati. Oh iya, kalau boleh tahu kebutuhan dan kendala yang dialami apa, kita gali dulu di sini. Ya, jadi tidak semua produk BP kita jelaskan, kita langsung tanya yang menjadi kebutuhan, yang menjadi keinginannya atau kendala yang dia rasakan sekarang tuh apa. Biar apa? Biar saya bisa memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan kakak. Jadi di sini komunikasinya biar nggak kemana-mana. Kecuali dia nanya, BP itu produknya ada apa aja. Nah, baru di sini contohnya BP itu yang buat biar nggak kemana-mana, kita yang menguasai kita tanya. Oh ya, yang apa namanya? Kalau boleh tahu kendala atau yang dibutuhkan kakak apa? Ini kak, saya butuh buat perawatan kulit. Nah, berarti kita fokus dulu ngomongin Belgi gitu. Kalau oh iya kak, saya butuh banget nih untuk apa namanya air ini kualitas tidur saya nggak bagus. Nah, baru teman-teman fokus sama basic gitu loh ya. Jadi jangan semuanya dijelaskan. Nah, makanya penting banget menanyakan apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kebutuhannya nanti supaya apa? Supaya kita sebagai penjual, sebagai pembisnis bisa kasih solusi dulu gitu. Ya, kalau sudah bisa kasih solusi, rekomendasikan produk yang tepat apa. Nah, kemudian kalau konsumen nanya lagi, saya ada masalah kolesterol, Kak. Soalnya pola makan saya yang kurang sehat. Nah, di sini teman-teman langsung jelaskan, oh gitu, pas banget nih, Kak, untuk produk BP ini sebelumnya pas banget nih kakak nanya untuk produk BP ini. Nah sebelum lebih lanjut boleh ya saya jelasin dulu ya kak. Nah baru teman-teman jelasin manfaat British Propolis itu apa, kandungannya apa, cara kerjanya seperti apa. Terus tampilkan testimoni-testimoni yang orang sudah menggunakan BP itu berhasil ya. Kemudian baru harga, baru rekomendasikan paket. Setelah itu konsumen akan langsung, oh ongkirnya berapa kak, baru teman-teman kasih tahu seberapa gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah studi kasus yang dimana ada konsumen yang apa namanya yang menguasai percakapan itu yang konsumennya saya buat dengan warna merah, ada yang kita harus menguasai, kitalah sebagai penjual, kitalah sebagai pembisnis yang harus menguasai percakapan gitu ya. Jadi kalau bisa jangan konsumen yang mengarahkan kita, ya kita sebagai penjual, sebagai pembisnis gimana caranya kita yang mampu mengarahkan konsumen. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini bungkus. Bungkus? Oke. Sebelum kita role play ada yang mau bertanya mungkin? Sip, boleh Bunda Ipa apa namanya membuka sesi pertanyaan dulu sebelum nanti kita role play ya tentang masalah gimana caranya melakukan teknik dengan WA marketing. Ya, silakan Bun. Ya. Yang nanya siapa ini teman-teman? Siapa yang mau nanya? Boleh. Neng Camelia Tekor. Boleh. Oh, saya. Siapa nih Kak? Ibu Gusmira.
Mira. Dibuka unmute-nya, Mam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bunda. Selamat malam. Kalaupun ngantuk, saya semangat nih. Masya Karena Allah, terima kasih. saya salah satu penggemar ya. Maksudnya Masya Allah. apa tuh? Coach Enda itu yang bikin saya greget itu yang menerangkannya secara lugas, bungkus Masya Allah. gitu. Jadi saya Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih lah Bunda. hmm, Masya Allah, Bismillah, Masya Allah. pertanyaan saya begini Coach, yang mengenai cross selling itu ya. Mhm. Misalkan kita menawarkan kepada calon mitra Mhm. untuk penawaran BP misalkan, boleh nggak kalau misalkan kalau beli 10 botol nanti ada apa namanya free dengan apa tuh facial wash gitu, itu boleh nggak Coach? Free dengan dapat facial wash gitu. Ya Bun. misalkan gitu. Ya boleh aja, tergantung memang kita programnya lagi ada promo apa, nggak masalah. Tapi kalau dari Bunda sendiri yang mau ngasih, contohnya nih dari pihak BP memang kita nggak ada promo seperti itu, tapi Bunda nggak apa-apa lah, saya pengen mengeluarkan biar gimana mitra tertarik, ya nggak apa-apa, kita pengorbanan dulu gitu. Itu malah lebih bagus gitu. Jadi membuat alam bawah sadarnya si mitra atau konsumen kita itu akhirnya mau gitu loh Bun. Nggak apa-apa sih, itu teknik yang bagus kalau menurut saya gitu. Tapi apakah nanti dari perhitungan Bundanya rugi atau enggak gitu. Jangan memang kita pengen konsumen kita untung, tapi juga jangan lupa kita sendiri juga harus mendapatkan keuntungan. Itu adalah ijab kabul dalam kita jualan gitu. Ya udah gitu aja, Gitu. terima Atau kasih mungkin Coach Enda. di sini aja kalau umpamanya Belgi apa nih Bun atau Kak, kalau beli 10 nanti saya kasih tips cara perawatan facial sendiri di rumah dengan menggunakan Belgi ala Belgi gitu, boleh ya. Kalau mungkin pengen ngasih ilmu atau pengen ngasih apa ya manfaat yang bisa nanti mereka gunakan gitu tanpa harus ke salon, tanpa harus membeli produk-produk yang mahal. Nah, tapi bisa dilakukan sendiri dengan dia membeli Belgi gitu, Bun. Terima Gitu ya. kasih Coach Enda. Sama-sama bungkus ya Bun, ya nanti dipraktekkan, semoga jualannya makin melejit, terutama jualan Belgi ya. Karena kan jualan Belgi itu rada-rada susah ya teman-teman ya. Kalau British Propolis jualan orang minum, rasakan gitu. Tapi kalau jualan Belgi itu orang pakai yang terlihat, kadang itu yang agak sulit. Makanya saya pengen sih nanti di sini jualan BP-nya British Propolis yang naik, tapi bukan hanya BP-nya aja, tapi Belginya juga ikutan naik. Ya, semoga juga Bunda Kusmirah jualannya makin meningkat, makin bagus. Setiap bulannya mampu menembus 10.000 botol. Amin. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Doa buat semua ya, buat teman-teman semua. Amin, juga. amin. Amin ya, insyaallah terus bertumbuh Kusmira. Amin. Ada lagi? Tadi ada yang di chat kayaknya. Bunda Ipah apa tuh kalau nggak salah tadi ada pertanyaan ya? Saya? Oh, Bu Neneng. Oke, makasih. Neneng, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Bu Coach Enda. Kita pernah ketemu waktu kemarin di Kopdar. Aku foto sama Coach Enda. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Fotonya nggak buat nakut-nakutin tikus kan ya, Bun? Enggak. Oke, saya lanjut ya. Terima kasih atas waktunya Bu Ipa, Bu Mia. Ini ada pertanyaan. Kemarin masalah selling. Ya, maaf. Ya. Oke. Ya, halo Bunda Neneng. Ya. Ya, Iya, gimana kemarin itu kan ada yang beli Belgi, satu paket Belgi. Nah, satu paket Belgi itu sudah tuh bulan Desember beli, terus dibilang, Kak Neneng kok ini aku tambah jerawat ya gitu kan. Oh itu detox Kak, aku bilang gitu kan. Gak apa-apa, bismillah lanjut aja. Terus saya tanya tuh setiap bulan, Januari, Februari, pertengahan tanggal 7, awal Februari 78, gimana Kak gitu kan. Iya nih aku tambah banyak jerawatnya, aku ini terus gimana, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan, lanjut aja pelan-pelan, saya bilang itu pakai facial wash dulu sama serum, nanti naik krimnya belakangan. Ternyata dijawabnya apa Kak Enda? Saya udah buang Kak Neneng, dia bilang gitu, Belginya.
Subhanallah. Iya. Aduh, saya gimana nih kalau Coach Enda cara maksudnya untuk mengembalikan kepercayaannya gitu. Kan memang beda-beda ya Coach ya. Iya. Nah, saya astagfirullahaladzim. Terus saya kasih ini juga, mohon maaf Kak gitu kan. Mungkin ini pemakaiannya kurang teliti atau gimana gitu kan. Enggak, bukan salah Kak Neneng kok, bukan salah Belgi juga gitu. Karena di perenang itu Kak Coach. Jadi dia pelatih renang. Jadi kata dia muka dia suka sering kena kaporit. Betul. Kolam renang. Jadi dia itu pelatih renang. Nah, saya gimana nih cara percaya diri saya sama percaya diri konsumen tersebut. Makasih Coach. Ya udah. Sama-sama Bun, Masya Allah ya. Memang ada konsumen yang seperti itu ya. Tipikal konsumen itu macem-macem. Ya. Kadang kita kalau udah gitu, kadang ada yang baper, ya Allah sampai dibuang sih produknya gitu ya. Kadang baper, nggak usah baper, kita senyum ya. Jadi intinya pada saat menghadapi tipikal shopper atau konsumen seperti itu, senyum aja dulu. Oh gitu ya Kak, jadi jerawatan nih. Oh gitu. Kita lihat dulu nih apa namanya latar belakang beliau. Oh beliau itu perenang, dan perenang itu nggak hanya cukup pakai serum sama night cream, karena perenang itu kan kadang kolam renang ada yang outdoor gitu ya, kena matahari, dan itu harus pakai sunscreen. Nah bisa jadi jerawat itu terjadi ya. Jadi Bunda Neneng edukasikan dulu sebelum kita jual Belgi secara serangkaian, kita harus kasih tahu dulu nih dampaknya kalau pakai Belgi ya. Kita edukasikan itu seperti apa, kita kasih tahu Bun atau reaksi kulit setiap orang itu kan berbeda-beda. Kulit orang itu jenisnya berbeda-beda, permasalahannya berbeda-beda. Jadi ini sebelum Bunda pakai Belgi, saya edukasikan dulu. Kalau nanti Bunda ada yang reaksinya itu mungkin keluar jerawat atau beruntusan atau malah kering, itu nggak apa-apa, dilanjutkan aja Bunda atau Kakak jangan panik, karena itu adalah reaksi dari formula Belginya Kak. Ya, reaksi ke kulit kita. Bisa saja pada saat Kakak sebelum pakai Belgi, ada sel kulit mati yang menumpuk yang tidak bisa diangkat oleh skincare yang lain. Nah, makanya dengan pakai Belgi itu terangkatlah sel kulit matinya. Kadang ada yang ditimbulkan atau dimunculkan dengan jerawat, beruntusan, kering. Tapi kalau tidak terjadi iritasi atau kemerahan, nggak apa-apa dilanjutkan. Gitu ya. Jadi Kakak edukasikan seperti itu biar nanti konsumen kita atau mitra kita nggak kaget pada saat pakai Belgi kok jerawatan. Oh sebelumnya Bunda Neneng udah jelasin sih. Jadi yang penting nggak iritasi, nggak kemerahan, nggak gatel yang berkepanjangan, itu so far masih aman. Ya Bun ya. Nah terus untuk meyakinkannya lagi gimana? Nah ini kan skincare, Kakak apalagi perenang. Jadi mohon maaf sebelumnya karena saya belum sempat jelasin. Jadi kalau untuk Kakak yang aktivitasnya perenang, mungkin aktivitasnya banyak di luar ruangan, untuk pada saat renang, biasakan Kakak menggunakan sunblock atau yang ada sunscreen-nya, yang ada kandungan SPF-nya untuk melindungi. Jadi percuma aja kita pakai Belgi serangkaian tapi tidak ada perlindungan dari luarnya. Nah, itu pasti akan terjadi permasalahan kulit yang lain gitu. Jadi kan Belgi itu sebenarnya menutrisi, semuanya serum, night cream menutrisi. Kalau wash itu kan lebih membersihkan. Nah, sekarang kalau sudah dinutrisi semuanya masuk ke dalam kulit tapi tidak ada perlindungannya, ya percuma gitu ya. Jadi gitu aja Bunda Neneng, pertama pada saat Belgi kita edukasikan dulu mana yang benar-benar real. Kita jualan jangan pernah bohong. Kalau memang timbul jerawat, iya reaksi setiap orang beda. Ada yang pakai Belgi memang timbul jerawat Kak, tapi nggak usah khawatir karena itu reaksi dari formula Belgi. Dan jerawat itu justru malah bagus kalau keluar. Kenapa? Karena kalau sel kulit matinya tidak terangkat, mengendap, lama-lama akan menjadi kusam dan akan timbul permasalahan kulit yang lain. Jadi kalau jerawat keluar nggak apa-apa. Bunda Neneng ya, jadi lebih meyakinkan dari kitanya dulu. Makanya kita harus yakin. Kenapa Bunda Neneng ragu-ragu? Karena Bunda Neneng nggak yakin gitu dengan produk ini bener nggak sih gitu ya. Jadi auranya energinya tuh nggak sampai sama konsumen. Tapi kalau kita yakin kayak tadi gitu teranginnya, itu auranya sama energinya itu akan sampai sama konsumen. Gitu ya Bunda Neneng ya. Nanti tolong diimplementasikan lagi ya. Oke, bungkus ya. Siap. Makasih. Oke, bungkus dong. Bungkus. Yap. Ada lagi Bunda Ipah yang mau bertanya atau mungkin yang mau role play, boleh? Masuk sesi role play, Coach Enda. Boleh. Oh iya, silakan teman-teman 2 orang. Raise hand.
Yang tadi yang bertanya yang Oh iya, ada yang bertanya ya. Oh Iya, iya, boleh. di chatnya apa boleh. yang gimana? Apa, Bun? Yang role play yang bertanya tadi apa yang gimana? Yang baru. Oke, boleh yang baru gabung. Jadi kita biar sama-sama belajar gitu ya. Jadi di sini adalah ajang untuk kita melatih kepercayaan diri gitu. Jadi pada saat nanti ketemu konsumen benar, oh saya mah udah diajarin atau sama Coach Enda udah siap mau konsumen yang bagaimanapun gitu kan. Sip ya. Ya, punten Coach, ada yang nanya di chatnya, Coach, saya bacain ya. Bu Ya. Ipa, ada pertanyaan di chat, Bu Ipa. Bentar. Boleh, Bun. Setelah di ini ya dari siapa? Dari Ibu Nurmeli. Setelah dijelaskan konsumen lalu tanya harga, cara jawab di WA-nya yang baik bagaimana, Coach? Oke, tanya harga. Oke, pasti siap. Karena kendala orang mau coba produk kita tuh rata-rata harga. Dikasih tahu harga per botol sekian, harga satu langsung, ih harganya mahal banget, gila. Nggak usah panik ya kalau ditanya harga, kita kasih tahu aja. Nah, kita tanya balik, kakak mau belinya yang paket atau yang satuan, gitu. Oh, saya mau yang satuan. Oke, kalau kakak beli yang satuan harganya sekian, jatuhnya memang lebih mahal. Tapi kalau kakak beli yang ambil yang paket, kakak akan dapat harga yang spesial ya, dan penggunaannya juga akan lebih maksimal dan hasilnya akan lebih cepat gitu. Jadi kalau orang nanya harga, kita balikin maunya yang kayak gimana. Seperti halnya kita lagi jalan-jalan ke konter handphone, pasti kan ditanya, Bang, ini harganya berapa? Kak, ini harganya berapa? Dari konter handphone kan pasti orang konter handphone-nya akan nanya, kakak cari model HP-nya yang seperti apa? Yang RAM-nya besar, yang apa namanya, kameranya bagus, atau yang fiturnya lebih banyak, atau merek yang apa, Kak? Gitu. Pasti tanya balik. Jadi, kalau ada yang nanya harga, jangan kita langsung sebutkan harganya. Kakak maunya ambil yang paket, ambil yang satuan, atau kakak mau ambil harga yang ekonomis tapi nanti hasilnya lebih maksimal. Kita kasih pilihan sama konsumen ya. Jadi jangan pernah kita langsung harganya sekian, konsumen langsung gila harganya satu botol aja segitu gitu kan, apalagi berapa botol. Kita tanyakan balik gitu, Bun ya. Jadi teman-teman kalau ditanya harga nggak usah panik, senyumin aja dulu. Oh gitu untuk harga ya Kak. Oke, boleh tahu kakak maunya yang kayak gimana, mau ambil yang paketan, apa mau ambil yang satuan, atau mau paketan yang lebih besar lagi Kak. Ya, sip ya. Ya. Itu namanya memainkan emosinya konsumen, Kak. Jadi gimana caranya dia mainkan emosi sehingga dia membeli ya karena emosi bukan karena logika gitu akhirnya. Ya, oke. Ada lagi, Kak? Udah, yang di chat udah semua, Coach. Oke, boleh yang role play. Role play. Ya. Makin malam makin panas nih ya, Bunda Ipah ya. Betul, Coach. Makin malam makin hot gitu ya. Ada yang ngantuk nggak nih? Entar saya udah sengaja saya nih semangat nih biar teman-teman nggak ngantuk nih, biar langsung tetap stay tune, matanya ini fokus sama saya gitu ya. Ini ada yang mau tanya katanya. Mau role play nggak itu? Nenek. Yang baru mungkin Bunda Ipa boleh yang baru join atau baru sebulan, baru 2 bulan, atau baru seminggu gitu. Yang di chat udah semua, Bu Ipa. Ya, sampai ke atas menjelaskan yang atas tadi. Di chat, maaf, itu ada satu lagi deh, Bu Ipa. Oke, ada satu lagi. Kalau nggak salah, di chat. Atas ya? Bawah, paling bawah. Oh, Coach, mau tanya, kalau ada konsumen yang pakai Belgi serangkaian, tapi timbul gatal-gatal dan kemerah-merahan, apa solusinya, Coach? Merah. Ya, merah ya. Oke. Kalau pakai Belgi merasa gatal atau merah, penggunaannya lebih dikurangin. Nah, biasanya itu adalah adaptasi dari yang skincare lama ke skincare yang baru. Makanya kalau teman-teman pakai skincare yang lama terus mau beralih ke Belgi, itu sebenarnya harus ada tahapannya. Jadi boleh skincare lama masih dipakai. Contohnya, oh skincare lama saya masih ada facial wash-nya. Nah, berarti pakai facial wash-nya skincare lama dulu, baru pakai serumnya Belgi, baru night cream-nya Belgi. Sebenarnya harusnya seperti itu.
Terkadang kita kalau udah mau pakai produk skincare yang lain, langsung dihantam dengan skincare yang baru. Itu kadang memang terjadi seperti itu. Nah, tapi kalau kemerahannya, gatalnya tidak berkepanjangan itu nggak apa-apa. Jadi penggunaannya dikurangin, Bun. Contoh, pakai serumnya pagi aja, ya malamnya nggak usah, malamnya pakai night cream. Jadi penggunaannya dikurangin. Jadi artinya kalau pakai serumnya biasa 2 tetes, ini 1 tetes dulu aja. Jadi buat apa? Buat kulitnya itu biar adaptasi dulu dengan formula dari Belgi gitu ya. Pokoknya selama tidak iritasinya yang tidak merah banget, kecuali kalau kemerahan yang meradang baru dihentikan pemakaian. Tapi kalau ada sekedar merah rasa gatal itu nggak apa-apa. Jadi penggunaan serumnya dikurangin, yang tadinya 2 tetes, pakai 1 tetes aja dulu biar biar adaptasi itu formula Belgi dengan kulit kita. Begitupun dengan night creamnya. Itu ya. Kecuali kalau merahnya sampai meradang, gatal yang nggak tertahankan baru dihentikan pemakaian, konsultasi ke dokter gitu. Gitu Bunda Ipa. Ya. Coach, ini baru ingat tadi kan ngobrol sama Mitra. Mitra itu beli 2 paket, ya kan? Terus anaknya cocok, tapi ibunya ini nggak cocok. Datang berutusan, sama di sininya itu kayak kering gitu loh. Kayak di ujung di sini kan sering tuh ya, sama di sini-sininya itu. Itu bagaimana tuh, Coach? Oke. Kalau sampai kering kayak gitu, ini kenapa ya mental-mental terus saya ya? Siap, suara saya masih terdengar, Bun? Masih, tapi nggak kelihatan. Iya, wajahnya kos nggak kelihatan. Siap ya, oke. Aku jelasin kalau umpamanya kering. Kulit kering itu tergantung, keringnya permanen atau bukan. Kalau permanen itu memang bawaan kulit, tapi kalau cuman kulit ngerasa kering aja itu sementara. Jadi pertama kalau ngerasa kering, asupan tidak hanya cukup dari luar, bisa jadi kita yang kurang minum air putih atau kita yang terlalu lama di dalam ruangan, apalagi ruangannya ber-AC. Nah, itu bisa mengambil atau mengurangi kelembaban kulit yang ada. Makanya kadang mau pakai skincare pun itu akan jadi kering ya. Contoh saya kalau umpamanya keluar kota terus ke hotel dengan AC-nya sentral seperti itu kan dingin sekali ya, nggak bisa dikecilin atau apa. Walaupun pakai perawatan skincare Belginya banyak, itu tetap akan kering ya. Jadi nggak cukup dengan asupan dari luar, tapi perbanyak minum air putih, buah, dan makan yang berserat. Nah, terus kalau beruntusan itu gimana? Yang tadi saya bilang, beruntusan itu ada reaksi dari purging. Purging itu apa sih? Nah, diingatkan kembali, purging itu adalah pergantian sel kulit mati. Jadi ada sel kulit mati akan mengganti sel kulit yang baru. Terkadang itu tadi, timbul jerawat, timbul beruntusan. Selama tidak iritasi itu dilanjutkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bisa terjadi paling lama 3 minggu gitu. Jadi nggak apa-apa. Justru semakin beruntusannya keluar semakin bagus. Karena apa? Karena sel kulit mati, kotoran yang mengendap di dalam kulit yang tidak bisa terangkat diangkat semuanya. Justru kalau pakai skincare yang nggak ada reaksinya langsung putih kayak gitu, justru itu nggak bagus. Kenapa? Karena dia tidak maksimal mengangkat sel kulit mati. Justru kalau pakai skincare yang bagus itu adalah yaitu terjadi reaksi ya. Reaksinya apa? Bisa jerawat, bisa beruntusan, selama tidak iritasi yang berkepanjangan atau merah yang meradang itu nggak masalah. Gitu Bunda Ipah ya. Ya, terima kasih Coach atas jawabannya. Bagaimana nih yang mau... Oke, boleh sekarang kita yang Coach Endah mau tanya lagi, nambahin yang tadi. Kalau yang keluar jerawat-jerawat seperti itu sampai berapa lama ya biasanya itu? Soalnya ada mitra yang kayaknya udah lama banget malah tambah banyak gitu. Akhirnya dia katanya memutuskan untuk nggak cocok katanya. Gimana? Siap. Jerawat itu sebenarnya gini, Bun. Jerawat yang agak susah dihilangkan atau yang butuh durasi waktu lama untuk dihilangkan adalah jerawat dari faktor intern. Intern itu apa? Bisa jadi mohon maaf karena banyak pekerjaan, banyak pikiran. Nah, itu kadang bisa timbul jerawat gitu. Atau kurang istirahat, kurang tidur, atau pola makan yang tidak teratur itu jerawat. Itu jerawat yang agak susah, yang agak lama untuk dihilangkan, justru jerawat yang timbul dari faktor internal, hormon mungkin minum mohon maaf KB atau segala kadang kan suka jerawat ya. Nah, itu agak susah. Tapi kalau jerawat yang timbul mungkin karena kotoran, radikal bebas dan polusi akan lebih cepat. Nah, caranya gimana? Caranya kalau jerawat seperti itu pastikan pembersihan kita yang maksimal.
terkadang jerawat muncul karena pembersihan kita tidak maksimal, terus dihantemlah dengan skincare. Nah, kalau pengen hasil yang baik nih ya, saya kasih tipsnya teman-teman, kalau pengen ngelihat hasil yang baik menggunakan Belgi kelihatan lebih cerah, pastikan menggunakan pembersihnya itu yang double cleansing, dilakukan seminggu bisa 3 kali. Double cleansing itu apa? Double cleansing itu bisa pakai cleansing milk dulu, diangkat pakai kapas, kemudian pakai Belgi wash dibersihkan, baru pakai toner, baru pakai night cream atau serum. Itu lakukan seminggu bisa 3 kali atau 4 kali, itu akan hasilnya akan lebih terlihat dibandingkan kita cuma pakai wash aja. Nah, kalau jerawat seperti itu tadi apa namanya? Pastikan pembersihan wajahnya yang maksimal gitu. Jerawatnya itu mohon maaf Bun, merata nggak di wajahnya? Apa cuman di area-area tertentu? Jadi merata di pipi sini kanan tuh banyak, terus sama di sini juga ada yang jerawat batu juga tuh. Oke ya, kalau merata seperti itu bisa ditambahkan menggunakan pembersih yang memang untuk jerawat. Jadi kasih tahu ke beliau untuk menggunakan pembersih yang ada kandungan salicylic acid. Gitu. Kadang kemarin ada yang DM saya juga sih di IG ya, nanya, Coach ini jerawatan pakai Belgi, gimana? Nah itu kalau jerawat yang agak rata seperti itu, pembersihnya di mix dengan menggunakan pembersih, beli mungkin di supermarket atau toko kecantikan yang ada kandungan salicylic acid. Terus beliau beli katanya, Coach katanya ada kandungan salicylic acid sama triti harus resep dokter. Kalau yang ada kandungan dua-duanya itu, ya udah pilih salah satu yang ada kandungan salicylic acid. Gitu ya. Jadi salicylic acid itu buat apa kandungannya? Jadi salicylic acid itu formulasi yang untuk membunuh bakteri jerawat. Jadi kalau bisa bakteri yang jerawat itu kan karena bakteri ya, Kak, ya Bun ya. Jadi kalau bakterinya udah dibunuh, untuk ngatasi jerawat yang ada itu akan lebih gampang. Nah, kenapa jerawat itu nggak hilang-hilang? Karena masih ada bakteri yang singgah di wajah kita. Gitu. Jadi makanya bakterinya dulu harus dihilangkan, dimusnahkan, baru pakai serangkaian Belgi gitu. Tip ya, Bunda ya. Ya, makasih. Nah, nanti boleh kasih tahu progresnya lagi ya. Ya, nanti kasih tahu progresnya mitranya gimana hasil dari yang apa namanya kita edukasikan ini. Ya, sip. Jadi istilahnya Belgi ini cocok untuk semua gitu ya. Nggak ada istilah nggak cocok-cocokan gitu kan. Ya, sebenarnya sih skincare itu ada. Itu. Kalau nggak cocok itu biasanya kalau kulitnya sensitif. Kulit sensitif itu bukan apa namanya, bukan kondisi, bukan jenis kulit ya. Jadi kalau kulit sensitif itu adalah kondisi kulit sebenarnya. Jadi kalau yang nggak cocok itu bisa dikategorikan kulit yang sensitif. Pakai skincare apapun bukan hanya Belgi, kalau kulit yang sensitif iya nggak akan apa reaksinya akan beda, itu tadi meradang dan kemerahan. Kalau itu kita nggak bisa paksakan. Oh iya, ya, sip. Itu ya Bunda ya. Semoga bermanfaat nggak kira-kira? Ini manfaat banget. Terima kasih. Oke. Ya, Bunda Iva boleh kita langsung apa namanya? Yang role play teman-teman. Ya, yang mau mungkin mencoba aldernarin lagi. Yang mau kita ya berbagi rasa, anggap saya Coach Enda, Iva sama Coach Enda role play. Iya, jadi saya bukan coach tapi temen gitu ya. Jadi kan kalau sama temen lebih enak tuh nanti komunikasinya. Boleh? Mungkin? Oke, ada yang udah ngantuk kayaknya Bunda Dewi Febrita itu ngantuk-ngantuk ya matanya. Enggak ngantuk ya. Ntar saya ditinggal tulus lagi. Weta, mana dia? Role play-nya 2 mitra atau Coach Enda, Coach Enda, 1 mitra sama Coach Enda. Ya, boleh sama saya nanti ya. Oh iya, silakan Bu Iva atau yang lain. Ya boleh Bun, dipilihkan atau mungkin ada yang mau raise hand langsung. Saya coach mau coba, wah luar biasa banget gitu. Ayo teman-teman silakan. Salah satu teman-teman ya melatih percaya diri itu seperti itu. Saya juga dulu latihan. Ada tantangan, ada challenge, ya saya maju gitu. Jadilah pemenang di setiap challenge, apapun challenge-nya itu. Mungkin role play atau jualan, jadilah pemenang di setiap challenge yang ada. Gitu. Ya. Ayo Kak Irna, mau Kak Irna. Kak Irna. Oke. Oke, Kak Irna mana? Oke, Masya Allah. Halo Kak Irna, Assalamualaikum. Salam kenal, saya Enda. Ya, boleh dibuka dulu Kak suaranya. Siap. Saya gimana ya? Kok gimana? Saya hapus ya. Aduh, Coach Enda tuh Gimana, ini Kak? banget. Apa ya?
Apa ya, Coach Enda tuh top banget lah gitu. Ngeteh tuh gimana? Aku fans banget sama Coach Enda. Masya Allah, terima kasih loh. Masya Allah, Mas Allah, syukran Kak Irna, Masya Allah ya. Ya udah dong, kalau itu lebih gampang dong, kita role play dong, ya. Terus Ya nggak? gimana ya? Tanya siapa nih, Coach Ende apa Kak Irna? Sama Coach Enda, boleh? Yang nanya, berarti Coach Enda yang bertanya, Coach. Oke, sip. Ya, boleh. Ayo Kak Irna, kita tos dulu ya, biar nggak selek. Ya, oke, tos dulu biar nggak selek, Masya Allah. Sip, oke. Mulai ya, oke. Ceritanya ini yang di chat WA ya, saya konsumennya ya. Sebut saja nama saya Mawar, oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kamera, roll, action. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Enda. Ada yang bisa Oke, Kak. dibantu? Ya, kenalin Kak, saya Mawar. Oh ya, Kak Mawar. Ada apa nih, Kak? Oke, ini kakak kan dari tadi saya lihat posting itu ya, apa namanya tuh skincare yang, apa namanya tuh, kemasannya tuh saya tertarik banget itu Kak. Skincare-nya tuh warnanya tuh elegan banget gitu, mewah banget. Itu skincare apa ya Kak? Oh iya, itu serangkaian Belgi Pro. Itu memang bagus banget itu skincare-nya, produk dari kami. Kakak tertarik dengan produk ini? Ya, makanya saya chat, makanya saya mau tanya. Ya, otomatis saya tertarik lah. Kalau saya nggak chat, saya nggak akan tertarik gitu ya. Oke, iya saya tertarik nih, Kak. Enggak, saya lihat aja kemasannya tuh elegan gitu loh. Itu. Bedanya apa sih sama MS Glow gitu, Kak? Kan yang lagi viral tuh saya ngeliat MS Glow banyak. Ini kok warnanya merah gitu loh, beda gitu. Ya, kalau MS Glow itu skincare-nya apa ya? Nggak ada label halalnya ya, cuma BPOM memang ada, tapi label halalnya tidak ada. Kalau kita label halalnya ada, itu satu. Dan juga pemakaiannya juga cukup dengan, misalnya untuk awal-awal cukup dengan facial wash dan serumnya juga sudah cukup. Itu udah seminggu sudah kelihatan hasilnya gitu di kulit kita. Ini seminggu kelihatan nih. Iya, sudah berasa gimana gitu kulit kita rasanya. Oh gitu. Kenyal gitu. Oke, harganya berapa? Kalau untuk soal harga, kakak mau yang mana nih? Mau yang serangkaian atau mau yang harga facial wash-nya aja, atau serumnya, atau night cream-nya? Oh gitu, emang beda-beda ya? Kalau saya beli ya, maksudnya harganya beda-beda gitu? Iya, jelas kalau harga satuan pasti lebih mahal. Tapi kalau mau beli serangkaian, pasti harganya lebih murah. Oh gitu. Saya sih tertariknya sama serumnya dulu sih, Kak. Oh gitu. Tapi kalau saran saya sih lebih baiknya ya itu serum dan facial wash-nya. Gitu. Karena tuh best seller banget ini produknya gitu. Banyak yang membeli itu. Kalau cuci muka mah pakai sabun mandi aja cukup, kan sama-sama berbusa, dipakai di kulit-kulit juga, kan cuma buat cuci muka doang. Iya, tahu, tapi kan nggak sehat di kulit kita. Masa pakai sabun sabun mandi buat cuci muka ya kan? Untuk muka kan Bukan sabun cuci juga kali, Kak. Enggak sabun cuci juga kali, saya pakainya sabun mandi, no sabun cuci. Gila aja muka mulus kayak gini pakai sabun cuci. Iya, makanya maksudnya kalau misalkan dia satu produk itu lebih baik gitu, hasilnya juga pasti lebih bagus gitu daripada misalnya facial wash-nya Pond's misalnya, terus serumnya Belgi, produk dari Belgi, ya nggak cocok gitu, maksudnya hasilnya kurang gimana gitu. Tapi kalau mau lebih bagus, lebih baik lagi, gunakan facial wash-nya dan juga serumnya gitu. Oh gitu. Emang yang membedakan apa dari skincare yang lain? Kalau misalkan itu perbedaan dari skincare lain itu ya pasti ada perbedaannya. Kalau untuk
facial wash-nya itu cukup kita ada bahannya apa ya? Aku lupa. Lupa dia. Ada arbutin, Apa Kak bedanya? kolagen Oke. untuk serumnya. Oh gini. Oke. Oh gitu. Oh gitu. Jadi lebih Ada apa? propolisnya juga gitu. Jadi tuh Oh, ada propolisnya. banyak. Propolis. Iya, Oke. gitu. Propolis setahu saya buat diminum ya, Kak? Kok buat di wajah emang bagus buat di Ih, wajah? bagus. Bagus. Nih, Masa? ada konsumen saya juga gitu kan. Jadi tuh propolis yang buat diminum tuh itu bisa juga loh buat jerawat kita. Bener. Yakin. Iya, yakin. Gitu. Yakin. Berarti Jadi tuh bukan serbaguna ya. jadi bisa sebagai P3K juga di rumah gitu. Jadi nggak hanya untuk diminum, tapi dioles-oles aja di bagian wajah. Misalnya ada jerawat, kita oles-olesin aja di bagian jerawat kita tipis-tipis gitu. Diminum juga buat Masya Allah. gitu. Tapi ini yakin nih, ntar saya hasilnya lebih cepat lihat nih ya. Yakin 100%. Asal pemakaiannya Oh gitu. rutin, teratur, dan juga Boleh benar. deh bungkus nih. Bagus. Boleh Oke, deh. Kak, siap kirim. Oke. Oke, nanti alamatnya saya kirim ya. Siap-siap. Alamatnya Oke, kirim ya. Oke, baik. Siap. Terima kasih Kak Endah. Nama saya Mawar, Kak, bukan Endah. Iya. Kak Mawar, terima kasih Kak Mawar. Aduh, yang Masya Allah. Oke. Aplaus buat Kak Irna ya, Masya Allah. Keren. Oke. Kak Irna, untuk komunikasi udah bagus ya. Kalau aku lihat dari cara komunikasi udah lebih yakin. Cuman apa tadi kendalanya? Yang pertama adalah yang harus diimprove. Ini mohon izin saya ngasih masukan ya. Yang pertama kuasai produk knowledge yang tadi saya bilang. Kalau kita nggak menguasai produk knowledge, nggak yakin dengan produk yang kita jual, itu energinya itu nggak akan sampai sama konsumen. Itu ya. Terus yang kedua adalah tadi, kakak udah bagus nih, udah closing. Cuman lupa melakukan cross-selling. Ya kan, katanya mau jadi cepat jadi miliarder, masa jualan cuma serum doang. Oh ya kakak, terima kasih loh udah beli serumnya. Kakak mohon maaf nih, selain serum nih, kalau pengen hasil, kakak tadi kan bilang pengennya hasil maksimal, boleh nggak kalau pakai serangkaian? Gitu dulu, tawarin dulu satu brand yang sama dengan serangkaian. Kalau dia sudah tertarik dengan serangkaian, baru cross selling. Nah ini tipikal Kak Irna orang yang puas, yang penting gue udah dibeli satu, yes, berhasil puas. Ini tipikal yang cuman puas dibeli satu produk ya. Jadi jangan lupa dibeli boleh merasa bahagia, tapi jangan lupa lakukan cross selling dan upselling gitu ya. Overall saya kasih jempol 2, keren banget ya. Nextnya kalau kita ada ya privat ini lagi, saya mau Kak Irna lagi ya, jadi lebih jago lagi nanti dalam melobi konsumennya. Oke. Good job Kak Irna. Terima kasih Kak. Ya, Masya Allah Bunda Ipa nggak kerasa banget ya, kita udah jam 9 lewat ya, semakin malam makin hot loh, Masya Allah. Keren banget lah timnya Ibu Mia loh ya, antusiasnya, terus Alhamdulillah, barakallah. sama yang ngantuk-ngantuk tuh yang tadi udah gini-gini langsung mulai, masih stay tune, oh masih kuat, langsung matanya di blok-blokin, yang ketawa geli banget ngerasa tuh ya. Masya Allah ya. Oke, Bunda Ipa sama Bunda Mia, terima kasih banyak loh untuk kesempatan yang diberikan sama saya untuk privat di timnya. Saya harap dengan apa yang disampaikan ini bisa menambah amunisi ya jualannya dari timnya, baik timnya Bunda Mia semuanya. Saya doakan nyampe target yang ditentukan masing-masing. Ada yang mungkin pengen sebulannya 100 botol, pengen 500 botol, pengen 10.000 botol, pengen 100.000 botol setiap bulan. Semoga bisa tercapai, penjualannya makin melejit dan makin tinggi ya. Semoga aja ilmu yang diberikan bermanfaat nggak teman-teman? Amin. Banget Kos, Bermanfaat ya. Oke, mau ketemu saya lagi nanti privat seperti ini. Daging. Mau ketemu lagi privatnya? Oh, Mau, kapan nih Coach? Sebulan sekali Coach. iya mau begitu. Insya Allah, terima kasih loh ya. Semoga bermanfaat ya timnya Bunda Mia semuanya. Terima kasih atas waktunya juga. Semoga ini bisa menambah amunisi ya jualannya. Pesan saya satu sih, statement saya terakhir, jualan itu sebenarnya seperti halnya manusia ya. Manusia itu kan lahir.
otomatis dari lahir, dari rahim ibu kita, menjadi anak kecil yang mau belajar jalan jatuh, akhirnya tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa dan sukses. Begitupun kita jualan teman-teman ya. Jadi jangan pernah yang namanya menyerah, ditolak satu kali menyerah, nggak laku sebulan 2 bulan menyerah, karena semuanya butuh proses ya. Yang penting kalau mau sukses, mau jadi miliarder, nikmati prosesnya, akan ada progres, dari progres itu akan ada hasil yang lebih maksimal. Jadi sekecil apapun perubahan 1% disyukuri, karena dari 1% itu kalau kita kalikan berapa hari, berapa bulan, akan menjadikan hasil yang lebih besar. Gitu sih teman-teman. Untuk statement terakhir, semoga bermanfaat buat semuanya. Silakan Bunda Ipa. Ya, terima kasih Coach Enda. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat banget ya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita itu ngefek sampai ke penjualan. Ya, kita ucapkan terima kasih ke Coach Enda. Coach Enda senantiasa sehat. Amin ya Allah, amin. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan rezeki dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doa yang sama buat teman-teman semua ya. Terima Amin, kasih ya Allah. Coach. Kita foto bersama ya, Coach. Boleh Kak. Ya, silakan teman-teman diaktifkan videonya. Kita foto bersama. Ada KMM juga nih, Coach. Siapa Kak? KMM ya. dari manajemen ya. Oke, ya dari Karina, Kak Epi, Bu Hanur bisa on. Kak Desi, Kak Yuyut. Kak Desi, Kak Yuyut. Ya. Ya, siap ya. 3. Lagi Coach Enda. Ya, Belgi. 3, 2, 1, smile. Oke, Coach. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semua. Siap. Bisa. Terima kasih ya, Coach. Bisa ditutup sama Bu Ipa ya. Terima kasih banyak. Makasih Kak Ivan, makasih Kak Mia. Iya, silakan Bu Ipa ditutup. Ya, alhamdulillah terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ipa, Sampaikan Coach Enda itu ya Coach Enda. kita bisa dengan ilmu kita nggak ada perubahan, mudah-mudahan dengan terus berlatih kita kenal konsumen kita ingin anak support yang memungkinkan kita lebih paham ya. Kita gali keinginannya, kita gali kebutuhannya. Jadi apa yang menjadi produk kita itu kan dari satu, tadinya mau niat beli PP ya kan, tapi dengan cross selling itu bisa jadi Belgi, bisa jadi apalagi produk yang baru kan. Alhamdulillah sekarang saya pas minumnya bawaannya ngantuk. Alhamdulillah tuh yang saat tidurnya udah suruh minum Basic Pro itu, alhamdulillah. Jadi dengan cross selling itu tadinya penjualan kita 1 botol 100 botol per bulan, dengan cross selling ini bisa menjadi 300, 500 sesuai yang kita harapkan. Amin. Kita baca doa kafaratul majelis agar kita dapatkan keberkahan ini. Kita bermohon juga kepada Allah, siapa tahu tadi ada salah kata ya Coach ya, Allah mengampuni kita. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih Coach Enda sekali lagi. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Terima kasih, Coach. Coach. Ibu Ipa. Semoga sehat selalu. Amin. Ya.
Kita tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak kehadirannya. Terima kasih Kak Mia. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Sampai jumpa Rabu depan insya Allah. Assalamualaikum. Salam.